Banjir di 3 provinsi di Sumatera disebut berkaitan dengan kerusakan ekosistem di sejumlah kawasan. Dan untuk mengetahui dan membahas lebih dalam seperti apa kerusakan dan memang dampaknya pada alam di Sumatera, kita sudah terhubung dengan Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi. Selamat siang Pak Mukri. Selamat siang, Mbak Diana. Pak Mukri, ini barusan saja Presiden Prabowo Subianto kan meninjau begitu ya ke Sumatera, tadi ke Sumatera Utara, kemudian nanti akan bergerak ke Aceh. Tadi salah satu kalimat ataupun pernyataan Presiden Prabowo ini saya bacakan, disebutkan bahwa menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana. Saya mau minta Anda tanggapi terlebih dahulu soal pernyataan Presiden Prabowo tadi. Ya, sebelum menanggapi pertanyaan tadi, kami juga dari Walhi menyampaikan permohonan maaf selain duka cita karena secara kolektif kami belum bisa masif turun ke lapangan kecuali mengandalkan sebaran anggota yang juga sehari ini juga menjadi penyintas gitu ya, seperti ada yang di Tapanuli Tengah, di Biren dan di Aceh Utara. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya niat baik itu apapun cerita moratorium lah, perizinan-perizinan yang terkait dengan Pak Mukri, industri ekstraktif. Pak Mukri mohon Ya, maaf, loh. boleh tolong diulang? Karena tadi sempat terputus komunikasinya, mungkin boleh tolong diulang pernyataan Anda dan tanggapan Anda soal pernyataan Presiden Prabowo tadi. Ya, selain kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena juga keterlambatan, kami bisa membantu di lapangan. Yang kedua itu terkait dengan pernyataan Presiden. Pada prinsipnya, buat kita itu setiap niat baik tidak ada yang terlambat. Mhm. Tapi yang paling penting adalah bisa dibuktikan. Apa cara bentuk membuktikannya? Satu, yang sekarang ini ya, terkait dengan siapa yang berkontribusi besar terhadap penyebab banjir bandang, longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu harus ditindak, disanksi secara pidana, dituntut secara perdata. Karena kenapa? Karena kerugiannya luar biasa besar, termasuk nanti biaya pemulihan. Mhm. Seperti tadi disampaikan oleh Bu ini, kerugian di Sumatera Barat aja sudah lebih dari 1 triliun. Kan gila. Sementara mereka yang nggak ngapa apa yang mengambil manfaat itu, contoh perusahaan kayu, baru 2 hari banjir, dia langsung kirim-kirim kayu. Artinya kan moralnya sudah nggak ada. Mhm. Yang kedua, kita dipelesetkan oleh juga pelaku perusahaan yang meminta dikejar pelaku illegal logging, artinya dia mau sembunyi tangan. Jadi hati-hati kita melihat hal ini semua. Nah, itu yang kami mohonkan, pertama adalah tindak usut, adili ya. Siapa yang berkontribusi besar, gampang kok, gampang dilacak kok. Mhm. Bila misalnya komponennya adalah cara forensik kayu yang bisa dilihat, itu gampang diukur siapa pelaku-pelakunya. Mustahil mereka nggak tahu, masa lebih kalah cerdas daripada aktivis seperti itu. Mhm. Yang Pak, kedua, oke, kami minta silakan lanjut Pak Mukri. setelah setelah komitmen pertama adalah mengusut dan menindak siapa pihak berkontribusi dalam hal ini, kita berharap supaya pemerintah, karena Pak Prabowo sudah menyampaikan seperti tadi, ya komitmen sekarang adalah dibuktikan, diwujudkan dalam bentuk hentikan semua perizinan. Jika tidak mampu dihentikan, moratorium, terutama pada apa? Pada dua aspek. Satu, industri ekstraktif dimanapun ada di Republik ini. Yang kedua, terhadap usaha yang rakus lahan Mhm. seperti perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kan menjadi kontraproduktif. Tahun 2024 bulan Desember, Pak Prabowo ingin memperluas perkebunan kelapa sawit, nggak ada masalah dengan deforestasi. Nah, ini faktanya sekarang. Jadi nggak tahu saya apakah Pak Presiden yang keliru atau pembisiknya, Oke. gitu ya. Ini yang bahaya. Nah, yang ketiga, kalau hutannya selamat, lestari, kan sekarang pemerintah sendiri sudah mengambil manfaat dengan cara dagang karbon. Kenapa nggak itu aja digedein? Walaupun kami menentang, ya udah lebih baik itulah daripada kegiatan-kegiatan bersifat ekstraktif. Nah, yang terakhir, yang penting segera dilakukan adalah dalam situasi bencana sekalipun tidak boleh yang namanya kasus manusia itu dikurangi. Makanya ketika terjadi bencana, dalam peraturan penanggulangan bencana itu disebutkan memberikan bantuan layanan standar minimum. Untuk apa? Menghindari eh, agar jangan sampai dituduh melakukan pelanggaran HAM karena masyarakat nggak makan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan polemik penetapan status bencana ini, apakah dia nasional, apakah daerah. Ini kan menjadi apa namanya? eh, menjadi buntu jika tidak ada diskresi. Kenapa Mhm. menjadi buntu? Contoh begini, mohon maaf, misal saya ambil contoh tentang Aceh. Tadi sudah jelas-jelas nih ya, eh,
bupati dari Gayo kalau tidak salah ya. Kami sudah nggak punya kemampuan. Kemudian juga di Aceh Tengah juga menyatakan demikian. Nah, cilakanya ketika akan menetapkan status apakah itu bencana nasional yang dimohonkan ya, dalam hal ini maka gubernur harus menyampaikan pernyataan kami nggak sanggup. Nah, syarat nggak sanggup itu harus didukung dan direkomendasi oleh BNPB atau pemerintah terkait, institusi terkait. Nah, nggak mungkin sekelas yang namanya, mohon maaf, Pak Mujarkir Manap yang pejuang itu, ya dia mau menyerah seperti itu. Secara psikologis kita harus paham. Ya, itu satu hal. Yang Oke. kedua, situasi daerahnya pilot keuangannya karena sejak ada apa namanya efisiensi itu agak ragu mereka mau belanja karena kalau salah nanti dianggap apa namanya tindak pidana korupsi. Nah, Oke. fakta-fakta Baik. lapangan, keterbatasan transportasi, alat-alat yang terbatas itu harus menjadi pertimbangan untuk mengambil diskresi. Tetapkan status bencana nasional supaya pemerintah daerah punya keleluasan kalau mengharapkan misalnya satu komponen sepanjang masih kekuatan bisa digerakkan, maka tidak perlu menjadi status bencana nasional. Iya kalau dia tentara sudah melekat sosialnya. Iya kalau dia Basarnas sudah melekat sosialnya. Tapi kalau petugas kesehatan, apalagi guru misalnya, nggak mungkin karena mereka Oke. bagian dari para penyintas itu. Oke, baik. Pak Mukri, ini dari tanggapan Anda sebenarnya saya menarik ada dua benang merah besar begitu. Yang pertama soal bagaimana pengusutan dari mereka yang harus bertanggung jawab begitu ya atas banjir besar yang melanda Sumatera begitu. Kemudian yang kedua ini adalah soal status bencana begitu. Kita ke yang pertama terlebih dahulu soal mengusut. Anda tadi menyampaikan ini kan sebenarnya mudah saja tinggal buka datanya kemudian akan ketahuan siapa saja mereka yang dalam tanda kutip rakus lahan, bertanggung jawab atas deforestasi di Sumatera sehingga menyebabkan banjir besar yang melanda Sumatera ini. Saya mau tanya dulu, ini soal Kementerian Kehutanan yang seharusnya memang mengambil langkah paling tegas, paling menjadi salah satu garda paling depan untuk bisa membantu menertibkan dalam hal itu. Menurut Anda Kementerian Kehutanan ini sudah cukup belum? Karena saya hanya melihat beberapa di Kementerian Kehutanan ini memberikan respon. Ingin meninjau terlebih dahulu termasuk soal kayu gelondongan yang ada di beberapa titik begitu ya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bagaimana menurut Anda respon Kementerian Kehutanan ini? Ya, ini kan menjadi lucu gitu ya. Kementerian Kehutanan kalau ditanya bertanggung jawab, harusnya dia bertanggung jawab, paling Mhm. terdepan untuk ngomong bertanggung jawab. Kalau kemudian pernyataannya beberapa kali menyebutkan bahwa kayu tumbang itu adalah kayu lama, lapuk, dan Ya. yang sudah karat saking tingginya curah hujan, akibat siklon Senyar itu, maka terbawalah kayu-kayu itu. Pertanyaan saya, sejak kapan yang namanya siklon Senyar, sejak kapan namanya curah hujan setinggi itu bawa senso, ngabisin hutan? Kan nggak ada cerita. Petir Mhm. yang maha dahsyatnya cuma bisa membelah, nggak sampai dia rapih begitu ya. Itu satu pernyataan konyol. Mhm. Nah, kami berharap sebetulnya karena mereka, Kementerian Kehutanan ini dia satu selain dia memberikan perizinan pada usaha di sektor kehutanan, juga memberikan izin pinjam pakai kawasan IPPKH, Oke. kawasan hutan, termasuk juga pelepasan kawasan. Ini yang harusnya diperiksa gitu ya. Mustahil mereka nggak tahu tahun berapa keluar izin kalau misalnya di Sumatera Barat atas nama PTA Mhm. bentuknya apa, atas nama PTB bentuk demikian juga di Sumatera Utara dan di Aceh. Mestinya mereka ini ikut bertanggung jawab. Jadi jangan apa ya namanya, jangan kibulogi lah. Apa adanya aja. Apa susahnya kalau kita misalnya salah, keliru, minta maaf, perbaiki. Jadi jangan sampai kemudian yang mereka menjadi bagian Mhm. Mhm. melindungi. Karena bermunculan tuh di medsos. Oh ya wajar. Menterinya aja berkawannya sama tukang pelaku pembalakan liar kok, pelaku illegal logging. Mhm. Jadi Oke. begitu asumsinya. Oke.